1 Korintus pasal 7. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada hari ini, minggu pertama di bulan Februari, di pelajaran 6, dengan temanya yaitu ajaran Kristen tentang pernikahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di surga, kami mau berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang malam ini dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, beristirahat dan kami bisa memperoleh tubuh yang sehat dan bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan tubuh yang segar. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biarlah firman Tuhan dapat memperlengkapi kami dalam kehidupan kami untuk supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan tolong kami juga punya hati dan juga roh yang rela untuk diajar.
Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan jam ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kok tentang pernikahan sih? Wah, itu maka udah masih lama. Kan sekarang mungkin adik-adik ada yang baru SMP, ada yang sudah menginjak SMA, yang satu SMA. Tapi gak apa-apa, walaupun masih lama, satu hal, tetap kita akan belajar tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah lekang akan waktu kan. Nanti, sekarang dan selamanya itu prinsip-prinsipnya tetap benar. Oleh karena itu kita belajar ya, adik-adik kita belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang pernikahan. Oke, dengarkan ya. Dan suatu saat adik-adik kalau sudah waktunya, adik-adik sudah tahu tentang apa prinsip-prinsip apa yang adik-adik atau kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Kan tidak ada ruginya kan? Oke, kita mulai dengan pertama. Apa yang dikatakan Alkitab tentang pernikahan? Ya, kalau kita belajar tentang apa sih artinya pernikahan, kalau adik-adik buka di dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dengan kata lain, katanya pernikahan adalah hubungan seumur hidup loh, antara pria dan wanita. Seumur hidup ya, itu digaris bawahi dulu ya adik-adik, seumur hidup. Nah, inisiatif ini di dalam Alkitab ini adik-adik pernah bacakan di dalam kitab Kejadian. Bagaimana Adam ya diciptakan oleh Tuhan. Kemudian ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan melihat Adam itu seorang diri, dan Tuhan melihat kok rasanya nggak baik ya. Oleh karena itu kemudian Tuhan membuat dia tertidur, dan kemudian Tuhan mengambil tulang rusuknya dan kemudian membentuklah seorang wanita ya. Siapa itu? Oke, nah adik-adik tahu ya, Hawa. Nah, itulah Hawa itu seorang penolong sepadan. Tuhan melihatnya seorang penolong yang sepadan untuk Adam. Nah, adik-adik hafal ya, kalau adik-adik pengen cerita lengkapnya silahkan buka dari Kejadian 2 dan seterusnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan melihat Adam dan Hawa, temannya Hawa itu sebagai teman Adam, sebagai seorang penolong yang sepadan. Nah, seorang yang sepadan itu yang cocok ya. Dalam arti ya apa sih Kak? Artinya kalau yang sepadan itu, yang cocok itu untuk aku, misalnya satu saat kalau adik-adik sampai kan, yaitu sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang sepadan ya. Jadi itu yang pertama kali yang harus adik-adik pegang ketika adik-adik mulai mencari teman hidup, ketika adik-adik fall in love gitu ya. Nah, kalau sudah itu sudah terpenuhi, adik-adik bisa melangkah ke yang berikutnya. Jangan senyum-senyum dulu adik-adik. Kita belajar hal-hal yang dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 ini ya, oleh Rasul Paulus, bagaimana perkawinan itu, tentang apa yang dikatakan Rasul Paulus terhadap pertanyaan-pertanyaan jemaat di Korintus. Misalnya, apakah salah jika seorang menikah ya, ayat 1 dan 2. Kemudian apakah boleh seseorang yang sudah menikah itu menjauhi pasangannya? Itu ada juga. Kemudian bolehkah seorang janda atau duda menikah lagi? Itu ada di situ di dalam, kalau adik-adik baca. Apakah diperbolehkan seorang istri Kristen menceraikan suaminya dan sebaliknya? Nah, itu semua ada. Banyak sekali masalah di dalam jemaat di 1 Korintus, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jemaat-jemaat di sana atau orang-orang di sana kepada Rasul Paulus. Tetapi yang kita mau belajar sekarang adalah prinsipnya adalah itu dulu adik-adik. Bahwa ketika adik-adik mulai mencari teman hidup atau ketika adik-adik mulai ke arah jenjang sana, yakinkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian doakan. Nah, mungkin adik-adik bertanya, Kak, boleh nggak sih Tante, boleh nggak sih aku doa mulai dari sekarang, aku masih SMP nih? Oh boleh banget. Dan saya memang menganjurkan adik-adik sudah mulai berdoa untuk teman hidup adik-adik, walaupun mungkin itu masih lama, tapi nggak apa-apa. Orang namanya berdoa kan nggak apa-apa ya, sah-sah saja bukan? Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memperingati
tentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah seumur hidup. Jadi tidak ada kata yang, kan kalau adik-adik melihat janji pernikahan, katakan di situ, aku akan setia dalam susah, dalam senang, dalam gembira, dalam sakit, ya, sampai maut memisahkan. Nah, sampai maut memisahkan itu sampai seumur hidup kita. Jadi betapa pentingnya pernikahan itu, karena pernikahan itu sangat menyangkut kehidupan kita yang akan datang seumur hidup. Jadi adik-adik jangan salah pilih, jangan asal-asalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada hal lain juga yang seharusnya menjadi janjimu sebagai murid Tuhan, yaitu saya berjanji, katanya, dalam pernikahan saya dengan sadar akan memenuhi ajaran-ajaran dan nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Jadi berjanji, kalau adik-adik sudah sama-sama anak Tuhan. Yang kedua, apakah yang harus dilakukan dalam pernikahan? Maka janji adik-adik adalah suami dan istri atau perempuan dan laki itu tunduk kepada janji-janji pernikahan atau kepada Alkitab, janji-janji dan nasihat-nasihat di Alkitab. Bukankah di dalam kehidupan kekristenan itu ketika dua orang berjanji di hadapan Tuhan, Allah lah yang menjadi kepala rumah tangga itu. Jadi kalau Allah jadi kepala rumah tangga, maka adik-adik harus tunduk kepada hukum-hukum Alkitab. Ya, Alkitab itu yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik menjalani pernikahan. Nah, itu aja dulu nasihatnya ya. Jangan terlalu banyak karena adik-adik bilang, itu masih lama. Tetapi ingat ya, nasihat tante tadi ingat-ingat. Oke? Nah, untuk lebih lengkapnya Pastor Alex akan menjelaskannya bagi kita. Oke, kita dengarkan ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan minggu ini adalah dari 1 Korintus 7 ayat 1-16, yaitu tentang pernikahan dan perceraian. Saya akan memulai renungan ini dengan mengajak kita semua untuk mengamini frasa berikut. Pernikahan berasal dari Tuhan. Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di ayat ini Tuhan berfirman tentang pernikahan. Tuhanlah yang membuat pernikahan terjadi. Tuhanlah yang mengordain pernikahan. Tuhanlah yang memberkati pernikahan. Jadi bukan pendeta ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus yang memberkati pernikahan itu, tapi Tuhanlah. Pendeta hanyalah alat Tuhan. Begitulah pernikahan yang benar. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 5 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Firman Tuhan di perjanjian baru ini menegaskan firman Tuhan di perjanjian lama, bahwa pernikahan berasal dari Tuhan. Untuk merenungkan lebih jauh lagi mengenai pernikahan yang berasal dari Tuhan ini, di dalam perjanjian lama, mari kita lihat kitab Kejadian pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita renungkan frasa tidak baik.
Dari telaahan Alkitab yang dilakukan oleh para ahli Alkitab, ada yang menafsirkan frasa tidak baik ini adalah tidak baik bagi manusia itu sendiri dan juga tidak baik bagi kemuliaan Tuhan. Artinya, pernikahan yang berasal dari Tuhan itu baik bagi manusia dan baik bagi kemuliaan Tuhan. Di pasal yang sama, ayat yang ke-24, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mari kita renungkan ayat ini. Kelaki-lakian seseorang yang diciptakan oleh Tuhan haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Keperempuanan seseorang yang diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah seseorang mempergunakan kelaki-lakiannya untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimanakah seseorang mempergunakan keperempuanannya untuk kemuliaan Tuhan? Yaitu dengan seorang laki-laki mempergunakan kelaki-lakiannya sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu dengan seorang perempuan mempergunakan keperempuanannya sesuai dengan firman Tuhan. Yang dimaksud kelaki-lakian di sini termasuk alat kelaki-lakian seorang laki-laki, ketampanan seorang laki-laki, suara yang lantang dari seorang laki-laki dan sebagainya. Yang dimaksud dengan keperempuanan di sini termasuk alat keperempuanan dari seorang perempuan, kecantikan seorang perempuan, suara yang merdu dari seorang perempuan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan secara tersirat mengatakan, hai engkau laki-laki, pergunakanlah kelaki-lakianmu terhadap seorang perempuan. Hai engkau perempuan, pergunakanlah keperempuananmu terhadap seorang laki-laki dalam bentuk pernikahan yang datangnya dari Tuhan. Pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi janganlah seorang laki-laki mengekspresikan kelaki-lakiannya terhadap seorang perempuan di luar pernikahan. Sekarang mari kita renungkan lebih jauh pernikahan yang berasal dari Tuhan ini dengan merenungkan surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 5 tadi, ayat yang ke-32. Di ayat ini firman Tuhan menyampaikan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Mari kita renungkan lebih dalam rahasia ini besar. Salah satu penelaah Alkitab menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah pernikahan antara laki-laki dan istrinya yang sebenarnya mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Mengapa dikatakan rahasia? Karena terlebih dahulu Tuhan mengordain hubungan antara Kristus dan jemaat sebagai satu tubuh. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kita tahu bahwa hubungan antara Kristus dan jemaat ini yang sudah diorden jauh-jauh hari sebelum manusia diciptakan, manusia tidak akan pernah bisa melihat, apalagi mengertinya. Itulah sebabnya rahasia bagi manusia. Bagaimana rahasia ini bisa dimengerti oleh manusia adalah dengan Tuhan mengordain pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang datangnya dari Tuhan sendiri.
di surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia pasal 3 ayat 28 dan surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, Tuhan berkehendak Kristus dan jemaat adalah satu tubuh dan Tuhan menunjukkan ini kepada dunia dengan Tuhan mengordain pernikahan antara suami dan istri dan mereka menjadi satu tubuh seperti di Kejadian 2 ayat 24 dan Efesus 5 ayat 31 yang tadi sudah kita bicarakan. Di Efesus 5 ayat 23 suami mencerminkan Kristus. Di Efesus 5 ayat 24 istri mencerminkan jemaat. Nas firman Tuhan yang kita renungkan saat ini 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Rasul Paulus sedang memberikan petunjuk kepada jemaat Tuhan bagi setiap orang laki-laki dan perempuan di dalam konteks pernikahan ini. Hiduplah berdasarkan karunia yang diterima dari Tuhan. Ada laki-laki atau perempuan yang karunianya adalah tidak menikah. Ada yang karunianya adalah menikah. Firman Tuhan katakan, ikutilah karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Bagi mereka yang tidak menikah dan para janda dan duda, Rasul Paulus juga menyampaikan, ikutilah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yaitu ada yang tidak menikah dan ada yang menikah. Bagi mereka yang menikah, di mana si laki-laki dan si perempuan adalah anak Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan istri tidak boleh menceraikan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bagi mereka yang menikah, di mana salah satu dari pasangan suami istri ini adalah bukan anak Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan yang anak Tuhan Yesus tidak boleh menceraikan pasangannya yang bukan anak Tuhan Yesus. Di nas yang sedang kita renungkan ini, banyak sekali prinsip-prinsip pernikahan dan perceraian yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Untuk renungan firman Tuhan kali ini, saya akan mengajak kita untuk berkonsentrasi ke 4 prinsip utama. Yang pertama adalah di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan, pasangan suami istri janganlah menjauhi satu sama lain secara suami istri. Artinya, tetaplah berhubungan intim antara suami dan istri di dalam perkawinan yang datangnya dari Tuhan. Mengapa demikian? Firman Tuhan mengatakan supaya iblis jangan menggodai, karena suami istri tidak kuat menahan nafsu. Prinsip berikutnya adalah bagi anak-anak Tuhan Yesus di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan adalah suami menyerahkan dirinya kepada istri dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Prinsip berikutnya di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan, perceraian adalah dilarang oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Meskipun jika pasangan yang menikah itu satu anak Tuhan, satunya lagi bukan anak Tuhan. Prinsip yang terakhir yang akan kita bicarakan di dalam renungan ini adalah janda dan duda, hidupilah karunia dari Tuhan. Ada yang karunianya untuk tidak menikah, maka tidak menikah. Ada yang karunianya untuk menikah, maka menikah. Tentang tetaplah berhubungan intim antara suami dan istri di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5 firman Tuhan mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya
terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu suami istri kembali hidup bersama-sama. Ini adalah mengenai hubungan intim. Kitab Maleaki pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Di dalam konteks Alkitabnya, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Maleaki ini juga dapat ditafsirkan sebagai Tuhan menghendaki suami dan istri berhubungan intim di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan. Mengenai saling menyerahkan diri satu sama lain antara suami dan istri di dalam perkawinan yang datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 7 ayat keempat, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang berkuasa atas tubuh si istri. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya yang berkuasa atas tubuh si suami. Mengenai Tuhan melarang perceraian, Maleaki 2 ayat 16 tadi dengan tegas firman Tuhan mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. 1 Korintus 7 ayat 10, 11 dan 12-13. Firman Tuhan menyampaikan dengan lebih jelas, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, seorang suami yang menikah dengan seorang istri yang bukan anak Tuhan janganlah menceraikan si istri, seorang istri yang menikah dengan seorang suami yang bukan anak Tuhan janganlah si istri itu menceraikan si laki-laki itu atau suaminya. Mengenai tetaplah menghidupi karunia dari Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9, firman Tuhan menjelaskan, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda termasuk duda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Firman Tuhan di sini mengatakan kalau yang bersangkutan diberi karunia untuk tidak menikah, maka tetaplah dalam keadaan tidak menikah. Kalau yang bersangkutan diberi karunia untuk menikah, maka menikahlah. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan beberapa penerapan. Pertama adalah hidupilah karunia dari Tuhan. Kalau yang menerima karunia untuk tidak menikah, maka tidak menikahlah. Kalau yang menerima karunia untuk menikah, maka menikahlah. Bagaimana mengetahui karunia itu? Sensitiflah terhadap Roh Kudus. Baca firman Tuhan, berdoa, disitulah Roh Kudus berkomunikasi dengan anak-anak Tuhan. Penerapan berikutnya adalah bagi anak-anak Tuhan yang menikah, firman Tuhan memerintahkan untuk suami dan istri menyerahkan dirinya masing-masing kepada satu sama lain. Jadi serahkanlah dirimu hai suami kepada istrimu, serahkanlah dirimu hai istri kepada suamimu. Penerapan berikutnya adalah bagi anak-anak Tuhan yang sudah menikah, Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Perceraian dibenci oleh Tuhan. Dan terakhir penerapan khusus bagi saudara-saudariku sesama anak Tuhan yang belum cukup umur untuk menikah. Penerapannya adalah apa yang saudara-saudari dengarkan melalui renungan firman Tuhan pada kali ini
ajarkanlah kebenaran firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, Tuhan kita dipermuliakan melalui pernikahan antara anak-anaknya dengan pasangan mereka yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan anak-anaknya itu. Dengan demikian, anak-anaknya itu akan diberkati oleh Tuhan karena mereka memuliakan Tuhan. Amin. Adik-adik sudah dengarkan ya? Oke, mudah-mudahan adik-adik ingat itu. Dan adik-adik saya ingatkan lagi bahwa ada kuis nanti. Nah, buat teman-teman, buat adik-adik yang belum dapat, ayo coba terus kirimkan terus. Nah, adik-adik yang sudah dapat hadiahnya tetap juga boleh ikut ya. Kirimkan jawaban dari kuis yang tadi Pastor Alex sudah berikan bagi kita sekalian. Nah, jangan lupa juga tentang ayat hafalan. Ayat hafalannya yaitu dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Nah, itu adik-adik hafalkan juga sebagai pedoman adik-adik, kehidupan adik-adik kelak kalau adik-adik sudah akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Adik-adik ingatkan di dalam Alkitab selalu kita ada nasihat yang mengajarkan kita untuk memberikan persembahan dan perpuluhan ya. Nah, kita akan mulai memberikan persembahan ini. Kalau adik-adik mau belajar, dan adik-adik harus mulai belajar untuk memberikan persembahan ini atau perpuluhan dengan menyisihkan dari uang jajan adik-adik untuk Tuhan. Berapa besarnya tante terserah ya, terserah karena itu nanti menurut kerelaan adik-adik, tapi kita belajar karena bukankah pemberi berkat itu Tuhan, kita harus memberikannya kepada Tuhan. Ya mungkin adik-adik, oh boleh nggak nih 1/10-nya? Oh boleh, itu ya ajarkan Alkitab 1/10 ya, itu diberikan kepada Tuhan, itu perpuluhan itu tapi minimal. Nah, kalau mau lebih dari situ silahkan, tapi yang penting adalah adik-adik mulai belajar memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Dia ya, bukan besar kecilnya, bukan, tetapi rasa kasih yang ada dalam diri kita, dalam diri adik-adik ketika adik-adik memberikan itu dengan setia setiap minggu. Persembahan itu adik-adik boleh titipkan kepada mama papa, mami papi, dan kemudian mami papi akan mentransfernya. Tapi kalau adik-adik mau transfer sendiri juga boleh. Nah, ini nomornya. Oke adik-adik, saya menghimbau adik-adik mulai belajar memberikan persembahan dan perpuluhan ya. Ayo kita akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Saya berharap adik-adik mengerti pelajaran pagi hari ini dan diperlengkapi semakin banyak dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami pedoman kami untuk mencari teman hidup. Kami bersyukur walaupun kami masih jauh, masih kecil, masih remaja, kami mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami aturan-aturan, pedoman apa yang harus kami ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur karena punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa mengasihi-Mu Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadikan Engkau fokus center kehidupan kami. Sertai kami sepanjang minggu depan ini, dan sertai kami sisa hari ini. Biarlah kiranya tangan kasih Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai minggu depan tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Oke, sehat selalu. Bye.